Timnas Indonesia menutup perjalanan mereka di Piala Asia 2023 kali ini. Skuad arahan Sintayong harus terhenti di babak 16 besar usai ditaklukkan Australia dengan skor telak 4-0. Walau begitu, permainan Timnas Indonesia patut diapresiasi. Pasalnya, skuad Garuda nyatanya mampu mendominasi laga dan mengimbangi permainan dari tim berperingkat 25 FIFA tersebut. Kami akan mengulas jalannya pertandingan Indonesia menghadapi Australia. Namun sebelum itu jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Timnas Indonesia bersua Australia di Stadion Jassim Bin Hamad pada Minggu 28 Januari 2024 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dalam laga ini, Sintayong melakukan sedikit perubahan. Shane Patinama akhirnya mendapatkan debut bermain di Piala Asia. Pratama Arhan disimpan di bangku cadangan. Sedangkan Asnawi Mangkualam dan Elkan Bagot kembali ke dalam starting line up usai tak diturunkan dari awal saat menghadapi Jepang. Meski ranking FIFA Timnas Indonesia dan Australia terpaut sebanyak 119 anak tangga, skuad Garuda tidak minder. Skuad asuhan Sintayong berani bermain terbuka. Garuda sempat mendominasi jalannya babak pertama. Timnas Indonesia mampu menguasai lini tengah dan membuat Australia kesulitan dalam mengembangkan permainannya. Beberapa kali peluang tercipta dan mengancam gawang yang dijaga oleh Matt Ryan. Rafael Strike sempat mengancam memanfaatkan umpan Justin Hubner di awal laga. Sayang bola masih tipis di atas mister gawang lawan. Indonesia juga sempat membahayakan gawang Australia lewat sepakan Justin Hubner yang masih tepat sasaran ke kiper dan tendangan Marcelino Ferdinand yang memanfaatkan celah pertahanan Australia yang apesnya bola tendangannya masih melambung tinggi. Kegigihan Timnas Indonesia sayangnya belum memberikan hasil positif. Tim Sokras julukan Australia berhasil memanfaatkan sedikit kelengahan yang ada di lini pertahanan Timnas Indonesia. Gol pertama Australia tercipta setelah umpan silang Jackson Irwin dibelokkan arahnya oleh bek Timnas Indonesia, Elkan Bagot di menit ke-12. Bola liar gagal diantisipasi oleh Hernando sehingga mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Australia. Di penghujung babak pertama, Australia racikan Graham Arnold menggandakan keunggulan lewat sundulan terbang Martin Boyle. Skor berubah 2-0 untuk keunggulan Australia bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, sempat terjadi beberapa kali tensi tinggi, di mana saat Gaten Jones secara sengaja mengayunkan kakinya ke arah Rafael Strike dan membuat pemain Indonesia dan Australia sempat mengalami keributan. Indonesia mencoba membangun serangan, namun sayangnya pengalaman memang tak bisa berbohong. Indonesia banyak memberikan ancaman namun gagal mengkonversi peluang itu menjadi gol. Sedangkan Australia bermain lebih taktis dan mampu mencetak 2 gol tambahan jelang akhir laga via sepakan Craig Godwin memanfaatkan bola muntah dari kiper Hernando Ari pada menit ke-89 dan sundulan Harry Sauter pada menit 90+1 yang tak terkawal oleh Elkan Bagot. Kekalahan ini membuat langkah Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 tersingkir di 16 besar Piala Asia 2023. Sementara itu, Australia lolos ke perempat final Piala Asia dan akan menunggu pemenang laga Arab Saudi menghadapi Korea Selatan pada babak 16 besar. Walaupun tersingkir dari ajang Piala Asia, akan tetapi Timnas Indonesia mampu menampilkan perlawanan yang baik. Bisa dibilang sebenarnya laga Indonesia menghadapi Australia kali ini menjadi penampilan terbaik Timnas Indonesia di Piala Asia kali ini. Sebab mereka berani bermain terbuka dan menyerang. Bahkan hingga membuat Australia sedikit kesulitan untuk mengembangkan permainannya. Walau begitu memang, skuad kali ini menjadi skuad termuda di ajang Piala Asia. Timnas Indonesia tentunya masih harus banyak belajar terlebih soal pengalaman di tingkat internasional. Absen seusai 17 tahun terakhir kalinya Indonesia mentas di Piala Asia, namun penampilan Indonesia setidaknya sudah memenuhi ekspektasi menghadapi tim-tim raksasa Asia seperti Irak, Jepang, dan Australia. Kemenangan menghadapi Vietnam mengindikasikan bahwa Indonesia juga sudah menyamai level tim terbaik Asia Tenggara yang selama ini Vietnam merupakan tim yang sulit dikalahkan di kawasan ASEAN. Namun, stigma buruk itu berhasil dipatahkan. Satu hal yang pasti, apresiasi layak diberikan kepada Timnas Indonesia. Sebab Jordi Amat dan kawan-kawan telah menunjukkan militansi sepanjang gelaran Piala Asia 2023. Hingga mencetak sejarah lolos untuk pertama kalinya ke fase gugur Piala Asia sepanjang keikutsertaan Timnas Indonesia. Bagaimana menurutmu, Bung? Silahkan tuliskan komentar kalian dan berikan ucapan terima kasih serta apresiasimu terhadap perjuangan Timnas Indonesia. Semoga di lain kesempatan
Timnas Indonesia kembali lolos dan tampil di putaran final Piala Asia 2027 di Saudi Arabia. Jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.